Lalu Wijaya sang anak yang mendengar jawaban itu, dia pun langsung naik pitam. Tanpa melihat situasi dan kondisi sang ayah, dia pun langsung menarik Abdullah, lalu menyandarkan tubuhnya ke tembok dapur dengan dibarengi emosi. Di sebuah daerah, tepatnya di Dusun Girasa, Desa Palambarai, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, hiduplah seorang pria yang bernama Abdullah. Abdullah ini merupakan pria yang berusia 42 tahun. Di sana, dia tinggal bersama istri dan anak-anaknya dengan kehidupan yang sederhana. Tidak banyak informasi di media yang menjelaskan secara detail terkait latar belakang keluarganya, termasuk identitas istrinya tersebut. Diketahui bahwa dia dan istrinya sudah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya bernama Adi Wijaya, atau yang kerap disapa Wijaya, yang pada saat itu usianya sudah 20 tahun. Sementara adiknya adalah seorang perempuan yang bernama Tasya. Namun tidak diketahui berapa usia Tasya. Namun saat itu diketahui bahwa Tasya ini sedang mempersiapkan pernikahannya dengan seorang pria pilihannya. Sementara kakaknya yaitu Wijaya masih lajang dan belum menikah. Wijaya juga tidak memiliki pekerjaan. Dia masih bergantung secara ekonomi kepada kedua orang tuanya. Sehari-harinya diketahui Wijaya ini lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman sebayanya. Bahkan Wijaya juga memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Kedua orang tuanya sebenarnya sudah beberapa kali menegur kebiasaannya tersebut, tapi Wijaya keras kepala dan sulit untuk diarahkan. Dan karena sikap inilah yang perlahan memperkeruh suasana dalam hubungan antar dirinya dengan orang tuanya. Permasalahan mulai memuncak ketika Wijaya sempat meminta uang kepada sang ibu untuk dibelikan motor baru. Bahkan dia meminta agar sang ibu membayarkan uang muka kendaraan tersebut. Namun permintaan itu tidak dapat dipenuhi, karena kondisi keuangan keluarganya yang sedang terbebani dengan berbagai kebutuhan. Dan pada waktu yang sama, keluarga mereka tengah mempersiapkan pernikahan adiknya, yang tentunya memerlukan biaya besar. Lalu penolakan tersebut membuat Wijaya menjadi emosi, dan sempat meluapkan amarahnya. Melihat sikap Wijaya, ayahnya yaitu Abdullah segera menegur dan menasehatinya, agar tidak bersikap kasar terhadap sang ibu. Dan Abdullah juga berusaha menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa dia akan membantu membelikan sepeda motor, meskipun bukan dalam waktu yang dekat. Abdullah juga berharap kalau janjinya itu dapat meredam emosi anaknya. Namun ternyata, janji itu justru menjadi sumber tekanan baru. Wijaya terus-menerus menagihnya berulang kali, seolah tidak mau memahami kondisi keuangan keluarga yang sedang dalam keadaan terpuruk. Setiap kali Wijaya menanyakan kepada ayahnya, dan Abdullah hanya bisa menjawab dengan janji yang sama, bahwa dia akan segera membelikannya nanti. Dan ternyata lama-kelamaan pengulangan janji itu membuat Wijaya merasa dibohongi. Dalam sudut pandangnya, janji yang belum ada kepastian dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan sang ayah. Sementara bagi Abdullah, janji tersebut adalah upaya untuk menenangkan putranya, sembari menunggu waktu yang tepat. Lalu seiring berjalannya waktu, keluarga Abdullah benar-benar menggelar resepsi pernikahan adiknya Wijaya, yaitu Tasya. Acara itu berlangsung meriah. Tamu di saat itu silih berganti berdatangan, serta senyum tidak henti menghiasi wajah para kerabat yang ikut serta di dalam suasana pesta. Namun di balik kemeriahannya, ada kenyataan yang tidak terlihat oleh para tamu undangan, yaitu biaya pesta yang besar membuat kondisi keuangan keluarga Abdullah perlahan menipis. Sebenarnya Abdullah menyadari janji tersebut, namun keadaan yang memaksa untuk menunda janji tersebut. Apalagi Wijaya yang sudah dewasa, yang seharusnya menyadari tentang kondisi yang sedang mereka jalani. Tapi sayangnya, Wijaya tidak mau memahami kondisi tersebut. Alih-alih mencari pekerjaan agar bisa mendapatkan penghasilan untuk bisa mewujudkan keinginannya membeli motor. Tapi Wijaya justru bersikap tidak peduli. Sehari-harinya dia terus menagih janji dengan nada yang semakin mendesak. Bahkan meminta uang secara langsung kepada ayahnya di depan banyak orang. Dia menganggap bahwa ayahnya hanya menipunya saja. Bukan karena sedang terhimpit ekonomi. Bahkan seolah ayahnya sengaja mengingkari perkataannya sendiri. Dan dari situlah kekecewaan yang dirasakan oleh Wijaya mulai tumbuh menjadi rasa sakit hati. Dia tidak lagi melihat situasi secara utuh, melainkan hanya berpegang pada sudut pandangnya sendiri. Sampai puncaknya, di hari Jumat, tanggal 9 Januari tahun 2026 sekitar jam 19.30. Seperti pada kebiasaannya sehari-hari, Wijaya mengkonsumsi minuman keras di depan rumah bersama dengan teman-teman sebayanya. Dengan kondisi seperti itu,
Wijaya yang merasa kesal dan sakit hati kepada sang ayah, dia pun mulai masuk ke dalam rumah dan mengambil sebelah pisau badik dan menemui sang ayah yang saat itu sedang berada di dapur rumah yang sedang memperbaiki kabel listrik. Saat Abdullah memperbaiki kabel listrik, dia merasa kalau anaknya Wijaya mendekat. Saat itu, Wijaya sang anak melontarkan lagi pertanyaan yang sama, yaitu menagih sepeda motor yang sudah dijanjikan oleh Abdullah sang ayah. Namun Abdullah di saat itu, karena uangnya yang belum ada, dia pun mengatakan belum bisa membelikan sepeda motor. Lalu Wijaya sang anak yang mendengar jawaban itu, dia pun langsung naik pitam. Tanpa melihat situasi dan kondisi sang ayah, dia pun langsung menarik Abdullah, lalu menyandarkan tubuhnya ke tembok dapur dengan dibarengi emosi dan dipengaruhi alkohol. Wijaya pun langsung menancapkan badik yang dia bawa ke arah punggung sebelah kiri Abdullah. Cairan merah langsung mengucur. Abdullah pun langsung tersungkur dan merintih kesakitan. Pihak keluarga yang mendengar kegaduhan tersebut pun langsung datang dan berteriak meminta pertolongan. Melihat keluarga dan para tetangganya datang, Wijaya pun langsung melarikan diri ke sekitar wilayah lokasi tempat tinggalnya. Sementara itu, Abdullah yang bersimbah cairan merah langsung dilarikan ke RSUD Sultan Daeng Raja untuk bisa mendapatkan penanganan medis darurat. Namun nasibnya yang malang, meski sempat ditangani oleh tenaga medis, ternyata Abdullah tidak bisa terselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk yang mengenai organ vital di tubuhnya. Di samping itu, pihak keluarga yang mendengar kabar duka tersebut, mereka pun langsung menangis histeris. Mereka tidak menyangka, hanya karena persoalan sepele, Wijaya dengan tega menghabisi ayah kandungnya sendiri, yang selama ini sudah membesarkannya. Di sisi lain, Wijaya yang tidak diketahui keberadaannya, pihak keluarga pun segera melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat, dan tidak butuh waktu lama, sekitar 1 jam setelah kejadian, tepatnya sekitar pukul 20:30 WITA, polisi dari Polres Bulukumba pun akhirnya berhasil mengamankan Wijaya, yang tidak sempat kabur jauh atau bersembunyi cukup lama di sekitar Dusun Kirasa, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, beserta dengan badik yang sebelumnya dia pegang sebagai barang bukti. Setelah diamankan, Wijaya pun langsung dibawa ke Mapolres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan intensif. Saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, akhirnya Wijaya pun langsung mengakui perbuatannya yang sudah menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri. Dengan nada menyesal, dia menjelaskan bahwa dia merasa kecewa terhadap ayahnya yang sempat berjanji ingin membelikan sepeda motor, tapi sepeda motor yang dijanjikan tidak pernah benar-benar dibelikan. Menurut pengakuannya, dia sudah lama menunggu janji tersebut. Dan setiap kali dia menanyakan hal itu, dia hanya menerima janji lagi dan lagi. Perasaan kesal yang sudah dia pendam begitu lama, akhirnya berubah menjadi sakit hati. Dia menganggap ayahnya tidak menepati janji dan hanya berbohong kepadanya. Wijaya juga mengaku bahwa sebelum kejadian, dia sempat mengkonsumsi minuman keras bersama dengan teman-temannya, sehingga dalam kondisi tersebut, emosinya menjadi lebih mudah tersulut dan kontrol atas dirinya sendiri menjadi lebih menurun. Sampai akhirnya, dia langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan sebilah badik yang dia ambil dari dalam rumah tanpa sama sekali mempertimbangkan akibatnya. Dari pengakuannya itu, kemudian memperkuat dugaan penyidik bahwa tindakan tersebut terjadi karena ledakan emosi sesaat yang diperparah oleh pengaruh alkohol, bukan karena direncanakan. Setelah aksi itu terjadi, Wijaya tidak memberikan pertolongan apapun kepada ayahnya. Dia justru meninggalkan sang ayah di lokasi dan menjauh dari rumah. Sementara keluarga dan warga sekitar berusaha menyelamatkan Abdullah, sang ayah, dengan membawanya ke fasilitas medis. Sikap pelaku setelah kejadian menjadi salah satu poin penting di dalam pemeriksaan, karena menunjukkan bahwa dia menyadari apa yang sudah dia lakukan, namun memilih untuk pergi dari lokasi kejadian. Lalu di sisi lain, setelah pihak medis memastikan Abdullah sudah meninggal dunia, jasadnya tidak langsung dimakamkan. Dia terlebih dahulu menjalani autopsi sebagai bagian dari proses medis forensik
untuk memastikan secara pasti penyebab dari kematiannya. Lalu setelah seluruh prosedur pemeriksaan selesai, jenazah Abdullah kemudian dikembalikan kepada pihak keluarga, lalu dibawa pulang ke rumah duka di Dusun Kirasa, Kecamatan Gantarang. Isak tangis keluarga terdengar dari dalam rumah, bercampur dengan suara pelayat yang menyampaikan doa dan ucapan bela sungkawa. Tangis keluarga pecah ketika jasad Abdullah diturunkan ke liang lahat. Di tengah suasana duka, salah satu anak korban, yaitu Wijaya, harus menjalani hukuman atas perbuatannya sendiri sebagai tersangka. Dan atas kasus ini, Wijaya dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, subsidiar pasal 458 ayat 1 dan 2 tentang penghilangan nyawa biasa dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Saat ini, Wijaya harus menghadapi proses hukum yang menjeratnya akibat menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri. Semoga saja Wijaya mendapatkan hukuman yang berat atas kejadian yang diperbuatnya.